S4 apa aku mulai mencintainya. Lily menunggu David di depan gerbang kampus. Tak lama mobil David sudah sampai di depan kampus. Lily langsung masuk ke dalam mobil dan dari kejauhan Aldo menatap ke arah gerbang melihat Lily masuk ke dalam sebuah mobil mewah. Siapa yang menjemput Lily? Gumam Aldo dalam hati. Kemudian mobil itu bergerak meninggalkan kampus begitu saja. Asteris 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 asteris. Setelah perjalanan cukup lama sampailah mobil David ke rumahnya. Lily segera masuk kamarnya dan mengganti pakaiannya. Sedangkan David memilih masuk ke kamarnya sendiri. Lily menggunakan celana panjang dan kaos lengan panjang serta tertutup hijabnya. Rencananya Lily akan mencuci baju. Meski sudah siang begitu. Tok, 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 masuk, ucap David. Lily membuka pintu kamar David. Dan dilihatnya ia sedang berbaring di tempat tidurnya dengan memainkan ponselnya. Itu Kak. Mana baju kotor Kak David? Mau aku cuci sekalian, ucap Lily. Ada di kamar mandi, jawab David datar. Oh oke, ucap Lily. David memperhatikan Lily diam-diam. Di otaknya selalu berpikir mesum saat melihat Lily. Rasanya setiap saat Lily membangunkan hasratnya. Lalu Lily membawa keranjang baju kotor David dan akan keluar kamar. Namun saat akan membuka pintu kamar, David malah menahannya. Loh Kak, kok malah ditahan? Aku mau keluar. Mau cuci baju, ucap Lily. David menurunkan keranjang baju dan membalikkan badan Lily. Ada apa Kak? Tanya Lily ketakutan. Kamu tahu, jika seorang pria dan wanita di dalam kamar apa yang akan dilakukan? Ucap David dengan suara berat. Hah, maksudnya apa Kak? Tanya Lily semakin ketakutan. Kamu beneran gak ngerti apa pura-pura gak ngerti? David semakin merapatkan tubuhnya dan Lily begitu takut dan gemetar. Kak David mau apa? Ucap Lily. Aku mau kamu. Jawab David. Please jangan Kak. Lily takut Kak, ucap Lily. David yang melihat Lily ketakutan. Langsung memeluknya erat. Maafkan Kak David. Lily, ucap David. Tangis Lily ambiar seketika. Kak David jangan seperti ini. Lily bukan wanita gampangan Kak. Ucap Lily. Iya maafkan kakak ya. David melepaskan Lily dan membiarkan Lily keluar dari kamarnya. Kemudian David masuk ke dalam kamar mandi. Lily segera ke belakang membawa baju kotor dan memasukkannya ke mesin cuci. Ia merenungi kejadian yang dialaminya tadi. Ya Allah. Kenapa ya Kak David kick gitu? Batin Lily. Setelah Lily selesai mencuci baju, ia segera ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Setelah selesai masak, ia segera mandi dan membersihkan dirinya. Tok, tok, tok. Lily membuka pintu dan dilihatnya David yang berdiri di depan pintu kamarnya. Ayo kita makan, ucap David. Kak David aja yang makan. Lily gak lapar, ucap Lily. Ayolah. Aku tahu kau belum makan. Maafkan Kak David yang hilaf. Ucap David. Setelah David meminta maaf, Lily makan bersama. Kamu masak apa tadi? Tanya David. Cuma masak gurame asam manis, tumis sawi dan cumi goreng kripsi Kak. Jawab Lily. Wah sepertinya enak banget, ucap David. Lily mengambilkan nasi di piring David dan mendekatkan lauknya. David pun makan dengan lahapnya. Enak banget masakan kamu, ucap David. Makasih, jawab Lily singkat. Setelah makan malam selesai mereka duduk bersama di ruang keluarga sambil nonton TV. Lily, bolehkah Kak David nanya? Ucap David. Iya boleh. Kenapa kamu gak pulang ke rumah? Tanya David. Ayah dan ibuku sudah meninggal Kak. Dan mungkin keluarga paman begitu senang saat aku tidak ada di rumah mereka. Seolah aku hanyalah beban buat mereka, jawab Lily. Maaf aku tidak tahu, ucap David. Iya gak apa-apa Kak, jawab Lily. Terus soal pria yang dinikahkan denganmu gimana? Tanya David. Loh Kak David tahu dari mana? Lily penuh curiga. David keceplosan saat menanyakan itu. Padahal dirinya berniat untuk tidak memberitahukan apapun soal hubungan mereka. Lah kan kamu yang cerita, elak David. Kapan? Tanya Lily. Ada waktu itu. Masa kamu lupa? Ucap David ngeles. Lily mengingat-ingat kapan ia menceritakan masalah itu kepada David.
Seingatnya dia tidak pernah menceritakan persoalan hidupnya apalagi soal pernikahannya kepada siapapun. Entahlah, aku juga belum pernah bertemu dengannya lagi. Kalau ketemu mungkin aku kabur lagi, jawab Lily. Kak David punya pacar ya? Tanya Lily. Dek, 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 jantung David berdegup kencang saat Lily menanyakan itu. Sebenarnya Kak David sudah menikah. Namun istri kakak meninggalkan kakak, jawab David. Oh gitu. Bodoh banget kalau ada yang ninggalin suami kayak Kak David, sahut Lily. Lah emang kenapa? Tanya David. Secara Kak David kan udah mapan. Ganteng. Baik pula, jawab Lily tanpa berpikir lagi. David cengar-cengir dipuji Lily begitu. Meskipun gadis itu sangat labil tapi terkadang lucu juga. Kak David kenapa cengengesan? Tanya Lily. Gak apa-apa. Apa kamu gak suka sama Kak David? Tanya David. Hah, suka sama Kak David. Karena Kak David udah nikah. Gak deh, kita gak boleh ngerusak hubungan orang lain Kak, jawab Lily. Tapi kalau Kak David suka sama Lily gimana? Tanya David. Dek, gak tahu deh. Pipi Lily langsung merona merah karena malu. Udah Lily mau ke kamar. Udah ngantuk. Lily segera masuk ke kamar dan ingin segera tidur. Titik, titik, titik. Gadis itu begitu polos tapi menggairahkan. Batin David. Keesokan paginya, Lily tengah sibuk memasak di dapur. Kesana kemari mempersiapkan bahan makanan lalu mengolahnya. Tidak lama kemudian David datang dan mendekatinya. Lagi sibuk masak ya? Tanya David. Lily yang melihat kedatangan David begitu terkejut. Astagfirullah. Kak David. Iya nih Lily lagi masak Kak. Ada apa Kak? Hobi banget bikin aku kaget. Ucap Lily. Mau aku bantuin? Ucap David. Boleh. Minta tolong irisi bawang merah itu ya Kak, ucap Lily. Baiklah. David pun duduk kursi depan kitchen set dan mulai mengupas bawangnya. Hiks hiks hiks. Lily menoleh dan dilihatnya David menangis kepedihan karena bawang merah. Ya Allah Kak. Maaf ya, pedih ya. Sini kita cuci dulu mukanya, ucap Lily. Lily pun mengajak David mendekat di pancuran keran air di dapur dan membasuh wajahnya. David merasakan setiap sentuhan lembut dari tangan Lily. Lily membasuh wajah David dengan lembut dan membuat mata David kembali nyaman. Gimana? Udah enakan? Tanya Lily. Iya udah lumayan hilang pedihnya, jawab David. Ya udah. Kak David duduk aja di kursi. Gak usah ngapa-ngapain biar Lily aja. Lagian udah hampir selesai semua, ucap Lily. David pun menurut dan hanya duduk memandangi Lily yang mondar-mandir saat masak. Setelah selesai masak, mereka sarapan bareng. David tersenyum sendiri saat mengingat momen yang tadi mereka lalui. David bingung kenapa jantungnya jadi berdebar ketika berdekatan dengan Lily. Rasanya seperti dulu pertama kali dirinya mengenal Aura. Apakah aku mulai menyukai Lily? Batin David. Setelah selesai segera bersiap untuk ke kantor dan ke kampus. Asteris. David sudah menunggu Lily di dalam mobilnya dan tak lama kemudian Lily keluar dari rumah lalu mengunci pintu rumah. Ayo cepat naik, ucap David. Iya Kak sabar, jawab Lily. Lily pun masuk ke dalam mobil dengan tergesa-gesa. Nanti pulang jam berapa? Tanya David sementara Lily memasang seat belt. Jam 12 Kak. Tapi Lily mau ke toko buku dulu ya nanti. Ada beberapa buku yang mau Lily beli, ucap Lily. Oh gitu. Tapi nanti Kak David gak bisa jemput. Masih ada kerjaan sampai malam. Kamu pulang naik taksi aja ya, jawab David. Oh iya gak apa-apa Kak. Nanti biar Lily naik taksi aja, jawab Lily. Kemudian David menjalankan mobilnya menuju kampus. Terlihat suasana di mobil sudah mulai mencair. Sesekali keduanya berbincang meski ujung-ujungnya beradu mulut karena tidak ada yang mengalah. Topik yang mereka bahas pun juga tidak terlalu penting. Asteris. Tak lama mereka pun sampai di depan gerbang kampus. Lalu Lily segera turun dari mobil David. Makasih ya Kak, ucap Lily. Iya, hati-hati. Nanti kalau udah pulang kabari kakak, ucap David. Iya bawel, jawab Lily. Kamu yang bawel, jawab David tak ingin kalah. Hahaha.
Lily tertawa. David pergi meninggalkan Lily di depan kampus dan setelah itu Lily berjalan akan masuk ke ruangan kelasnya. Siapa yang nganter? Lily menoleh ke belakang dilihatnya Aldo ada di sana. Oh, omku, jawab Lily. Oh kukira pacarmu, sahut Aldo. Apa sih? Gak penting banget, sarkas Lily. Lily, entar siang temenin aku yuk ke toko buku, tanya Aldo. Ogah banget nemenin Kak Aldo. Cari temen lain aja. Udah ya aku mau masuk dulu, jawab Lily. Lily meninggalkan Aldo dan berjalan dengan cepat. Aldo masih penasaran dengan Lily yang selalu bersikap jutek padanya. Lily mengikuti perkuliahan sampai selesai. Gita, mau ikut aku ke toko buku gak? Tanya Lily. Enggak deh. Aku ada pertemuan organisasi hari ini. Kami mau mengadakan acara sebentar lagi, jawab Gita. Oh gitu. Ya udah deh. Aku pergi duluan ya, ucap Lily. Oke Bev hati-hati ya, jawab Gita. Sip, sahut Lily. Lily pun pergi meninggalkan Gita di kelas. Dan dia segera pergi ke toko buku terdekat. Asteris. Sesampainya di toko buku, Lily langsung mencari-cari buku bacaan yang akan dia beli. Saat sedang asyik memilih, Lily bertemu dengan Aldo di sana. Loh Lily kamu kok di sini? Tanya Aldo. Aku cuma mau beli buku bacaan, jawab Lily. Tadi diajak aja gak mau, ucap Aldo. Lah emang gak mau jalan sama Kak Al, jawab Lily. Emang ya kalau jodoh pasti bertemu, ucap Aldo. Eleh gombal, sarkas Lily. Akhirnya Aldo dan Lily memilih-milih buku bersama. Setelah itu mereka duduk di kursi baca. Lily nampak konsen membaca buku. Sedang Aldo lebih konsen memperhatikan Lily. Li, kenapa sih kamu jutek banget sama aku? Tanya Aldo tiba-tiba. Karena Kak Al suka-suka marah-marah gak jelas, jawab Lily. Aku gak marah kok, jawab Aldo. Udah males bahas itu, ucap Lily. Ayo kita makan dulu sebelum pulang, ajak Aldo. Makan di mana? Sahut Lily. Itu ada tempat makan dekat sini, ucap Aldo saat menunjuk ke seberang jalan ada sebuah tempat makan. Akhirnya setelah selesai membeli buku, Lily dan Aldo pergi mencari makan.